Halo CSCSku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas kasus yang sedang viral di industri musik dunia. Kasus tersebut berkaitan dengan P. Diddy yang diduga terkait beberapa kasus seperti pemerkosaan, pelecehan, esek-esek, dan pemerasan. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Manusia kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Homeland Security tells ET's reached out to Diddy's rep carrying zip ties and serious firepower. Something Diddy was accused of in a lawsuit by his ex Cassie. Scene dibuka pada 16 November 2023 ketika Cassie Ventura, mantan pacar P. Diddy, mengajukan gugatan yang menuduh jika P. Diddy telah melakukan pemerkosaan, perdagangan esek-esek, dan kekerasan di rumah tangga yang berlangsung dari tahun 2007 hingga 2018. Cassie mengklaim jika P. Diddy telah memaksa masuk ke dalam rumahnya pada tahun 2018 dan memperkaosnya setelah ia dan P. Diddy memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tapi pengacara P. Diddy menolak keras tuduhan tersebut dan menyebut sebagai pemerasan karena Cassie dianggap telah meminta uang sebesar 30 juta dolar sebagai ancaman untuk tidak menulis buku tentang hubungan mereka. Lalu pada 17 November masih di tahun yang sama, penyelesaian gugatan hanya 1 hari setelah gugatan diajukan karena kedua belah pihak mencapai penyelesaian hukum dan tidak dilanjutkan terkait kasus tersebut. Namun P. Diddy menegaskan jika penyelesaian kesepakatan tersebut bukan pengakuan bersalah. 23 November 2023, beberapa hari setelah penyelesaian kasus dengan Cassie, seorang wanita bernama Joy Dickerson mengajukan gugatan di pengadilan dan menuduh jika P. Diddy telah memperkosnya pada tahun 1991 ketika ia masih mahasiswa. Tetapi lagi-lagi P. Diddy membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika Joy berusaha mengambil keuntungan finansial dari dirinya. Pada 23 November 2023, masih di hari yang sama, tuduhan pemerkosaan lainnya diajukan oleh seorang wanita anonim yang menuduh jika P. Diddy dan penyanyi Aaron Hall telah memperkaosnya di New York lebih dari 30 tahun yang lalu. Namun P. Diddy kembali menolak semua tuduhan tersebut. Pada 5 Desember 2023, tuduhan pemerkosaan massal dan perdagangan esek-esek muncul ketika seorang wanita bernama Jane Doe menuduh jika P. Diddy, mantan presiden Bad Boy Entertainment Harvey Pierre, dan satu individu lainnya melakukan pemerkosaan massal ketika Jane masih berusia 17 tahun. Kejadian tersebut terjadi ketika Jane dibawa ke studio milik P. Diddy di New York dan diberikan narkoba serta alkohol. Lalu pada 25 Maret 2024, properti P. Diddy di Los Angeles dan Miami digerebek oleh agen federal sebagai bagian dari penyelidikan perdagangan esek-esek, dan kepolisian menemukan beberapa barang bukti seperti 1000 botol minyak bayi, alat bantu esek-esek, jumlah pistol, juga amunisi termasuk 3 senapan mesin AR-15 yang telah dirusak. Konon pelumas dan alat bantu esek-esek tersebut diduga digunakan ketika mereka sedang berpesta. Tak hanya senjata dan bukti-bukti keanehan lainnya, polisi juga menemukan perangkat elektronik yang berisi gambar hingga video aksi aneh bersama para korban, dan konon video tersebut dijual di pasar gelap sampai menghasilkan jutaan dolar. Pada 17 September 2024, setelah P. Diddy ditangkap oleh agen federal di Manhattan, ia didakwa dengan perdagangan esek-esek, pemerasan, dan jaksa menuduh jika P. Diddy telah menggunakan pengaruhnya hingga tak segan mengancam untuk memanipulasi wanita agar ikut dalam pesta esek-esek dan narkobing. Setelah tuduhan tersebut muncul, Diddy kemudian mengambil langkah untuk mundur dari ketua jaringan televisi Revolt meski ia terus membantah semua tuduhan yang telah ditujukan kepadanya.
Kasus tersebut berpotensi akan menghancurkan karir dan warisannya yang telah ia bangun selama beberapa dekade sebagai salah satu ikon musik hip-hop dan pengusaha ternama. Meskipun tim pengacara Diddy telah menawarkan uang jaminan sebesar 50 juta dolar, namun pengadilan menolak permohonan tersebut yang membuat Diddy tetap berada di balik jeruji hingga persidangan dimulai. Tim kuasa hukum P. Diddy juga terus menegaskan jika kliennya tidak bersalah dan siap melawan tuduhan tersebut di pengadilan. Oh, there he is, ready for a 73 question interview. Denied bail in connection with the sexual 4 suicides, and numerous stabbings in an ongoing tragedy. Di sisi lain, sejumlah unggahan di media sosial mengklaim jika terdapat terowongan bawah tanah di rumah P. Diddy. Terowongan tersebut konon ditemukan di kamar Diddy, di mana terdapat lantai yang mencurigakan berbalut kain. Dan jika masuk ke dalam lantai tersebut, maka akan menemukan terowongan yang amat misterius beserta barang-barang yang asing dilihat. Sejumlah postingan lain menyebut jika terowongan tersebut digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para pengikut Diddy yang berhubungan dengan Illuminati. Hingga beberapa orang mengatakan jika FBI telah mendengar suara aneh di ujung terowongan yang diduga tempat pemujaan Diddy dan para pengikutnya. Namun dilansir dari beberapa media jika berita tersebut adalah palsu dan mengaitkan teori konspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Akan tetapi otoritas federal Amerika mengatakan jika mereka telah menemukan terowongan renang bawah air yang ada di rumah Diddy dan terowongan tersebut terhubung ke sebuah gua yang belum diketahui. The lawyer came forward saying he intends to file more than sexual misconduct, Both men and women, and he says some of them were minors. Sejak penangkapan P. Diddy pada 16 September 2024, nama Justin Bieber terseret dan beberapa video yang memperlihatkan Justin Bieber ketika remaja muncul kembali. Di sana Diddy terlihat merangkul Justin Bieber yang saat itu masih berusia 15 tahun. Selain itu, ungkapan Diddy menjadi perbincangan setelah mengatakan jika dirinya telah mendapatkan hak asuh atas Justin Bieber ketika Justin mendatangani kontrak dengan Usher untuk merilis album pertamanya. Tetapi beberapa orang berpendapat jika Usher telah menumbalkan Justin Bieber agar ia tidak menjadi korban Diddy dengan iming-iming ketenaran. Justin Bieber yang saat itu masih berusia belasan tahun diduga telah menjadi salah satu dari sekian banyak korban dari P. Diddy dan kelompoknya. Dari kasus tersebut, banyak netizen yang menciptakan teori konspirasi dan mengaitkan beberapa lagu Justin Bieber yang dianggap mengandung makna tersirat tentang trauma yang ia alami akibat tindakan P. Diddy. Seperti lagu yang dirilis pada tahun 2021 dari album Justice berjudul Lonely yang menceritakan tentang luka mendalam dan trauma yang dialami oleh Justin Bieber ketika ia masih remaja. Dalam video klipnya, Justin menampilkan versi muda yang menghadapi tekanan dari dunia hiburan dan lagu tersebut seakan mengekspresikan kekecewaan hingga keputusasaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. And everything is not the same now. What if you had it? No one's listening to call. I'm so low. Kemudian lagu berjudul Lost Myself at a Diddy Party seolah menceritakan pengalamannya setelah mengenal Diddy dan mendapatkan kemewahan hingga ketenaran, tapi dengan syarat harus mengikuti pesta yang diadakan oleh P. Diddy. Diduga di dalam pesta tersebut, Justin yang masih remaja mengalami pelecehan esek-esek, dibius, dan dipaksa mengkonsumsi narkoba selama berhari-hari. Tak hanya itu, lagu berjudul Yummy yang awalnya dianggap sebagai bentuk perayaan kelahiran anak pertamanya. Setelah muncul kasus P. Diddy, banyak orang yang berpendapat jika lagu tersebut berkaitan dengan pengalaman Justin Bieber jika dilihat dari video klip tersebut. Di sana Justin terlihat sedang berjalan menuju meja besar di restoran yang mewah dan tanpa disadari beberapa anak yang sedang bermain musik menunjukkan ekspresi kecemasan. Selain itu, di video tersebut terlihat Justin bersama pria dan wanita dewasa yang berpakaian mewah dan di atas meja terdapat hidangan roti lapis dengan buah ceri di atasnya yang diduga melambangkan simbol esek-esek juga keperawanan. Di sisi lain, video ketika Justin Bieber sedang menangis menyebar di media sosial yang menunjukkan jika Justin ingin melindungi Billie Eilish dari industri hiburan yang sangat kejam. Billie Eilish dan Justin Bieber sendiri dikenal sangat dekat dan menjadi sahabat karena keduanya saling mengagumi.
Namun, Justin Bieber belum memberikan pernyataan resmi terkait makna dari semua lagu dan ucapannya untuk melindungi Billie Eilish dari industri hiburan di Hollywood. Salah satu teori konspirasi juga kembali mencuat dan menarik perhatian publik ketika Diddy dikaitkan dengan kematian Michael Jackson. Spekulasi tersebut berawal dari sejumlah fakta aneh dan janggal yang ditemukan terkait akhir dari kehidupan Michael Jackson, di antaranya hubungan antara Jackson dan Diddy. Meski tidak diketahui oleh publik, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka berdua pernah bertemu di beberapa acara, bahkan berfoto bersama, dan Jackson diketahui pernah menghadiri pesta Diddy yang kemudian menimbulkan spekulasi. Teori tersebut diperkuat ketika Diddy dan Fahim Muhammad, mantan kepala keamanan Michael Jackson, menjalin kedekatan. Fahim Muhammad sendiri diketahui menjadi orang yang berada di samping Michael Jackson ketika saat-saat terakhir kehidupannya, dan yang lebih mengejutkan, setelah kematian Jackson, Fahim Muhammad kemudian pindah bekerja sebagai kepala keamanan di perusahaan milik P. Diddy. Karena hal itu, banyak yang berspekulasi jika kematian Michael Jackson ada kaitannya dengan Fahim Muhammad yang dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, kejanggalan lainnya terbukti ketika CCTV di rumah Michael Jackson telah dirusak, dan sebelum kematian Michael Jackson beberapa kali mengungkapkan ketakutannya bahwa ada yang berencana akan menghabisi dirinya. The king of pop has died. Michael Jackson dead at 2:26 p.m. local time. Rose to stardom with his brothers determine Michael Jackson's cause of death. Selain itu, netizen ramai-ramai mengaitkan jika lagu J. Cole berjudul She Knows berkaitan dengan kasus Diddy, meski lagu tersebut telah dirilis beberapa tahun yang lalu. Di dalam lagu tersebut, J. Cole memberikan penghormatan kepada beberapa artis yang telah meninggal dunia seperti Aaliyah, Lev A dari TLC, dan Michael Jackson. Meninggalnya ketiga artis tersebut diduga memiliki hubungan satu sama lain karena meninggalnya di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Meski bulan dan tahunnya berbeda, tetapi hal tersebut menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang. Tak hanya itu, meninggalnya ketiga artis tersebut diduga berkaitan dengan beberapa tokoh seperti Beyonce dan Jay-Z. Lalu lagu milik Eminem menjadi viral karena diduga menyindir Diddy, dan hal tersebut mencuat karena lirik lagu tersebut dianggap merujuk kepada tuduhan serius yang melibatkan P. Diddy seperti perdagangan esek-esek, konspirasi, dan pemerasan. Dalam liriknya, Eminem dianggap telah menyampaikan pesan yang penuh sindiran dan kontroversial, hingga seolah merespon secara tidak langsung terhadap rumor yang telah dilakukan oleh P. Diddy dan kelompoknya. Di sana, Eminem menggunakan metafora dan simbolis yang mengarah kepada Diddy meski tidak menyebutkan namanya. Tetapi aksi Eminem mendapatkan banyak dukungan dari publik hingga dianggap sebagai pengingat atas kekuasaan yang telah disalahgunakan di industri musik hiburan. Lalu film pun selesai. She knows. Damn if I do, not me. Black Star, most death quality. Rest in peace to Ali. Rest in peace. Ketika orang diberikan kekuasaan, maka orang tersebut akan bertindak semaunya, bahkan melampaui binatang. By Tukang Cuangki. Oke, CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, hampura balelo bye CSku. Yeah.